Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya itu diajarkan oleh guru saya, jangan bicara terlalu lama kepada dua kelompok orang. Yang pertama adalah orang yang mengantuk. Yang kedua adalah orang yang lapar. Jadi insya Allah saya tidak akan berlama-lama berbicara, palingan 1 jam insya Allah. Jadi saya ulangi supaya semangat ya. Menjawab salam itu wajib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyur rasuluhul karim. Yang pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita semua, khususnya owner dari CV Han Property Syariah, untuk bisa mengumpulkan massa, mengumpulkan bahkan datang sini para pejabat kita. Alhamdulillah luar biasa. Itu tidak bisa dan tidak mungkin tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada yang mulia junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Yang berikutnya saya ucapkan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Maros atau yang mewakili beliau, kepada Pak Muhammad Zakir dari Polsek Pak ya, insyaallah. Kemudian pada ke Pak Desa, Pak Camat kalau ada ya, atau tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, dan kepada Ibunda Tuming yang alhamdulillah pada hari ini hadir bersama kita semua. Insya Allah beliau nanti akan menjadi warga di Bukit Bahagia Maros ya, Bukit Bahagia Maros ya, Benteng Gajah. Hai tuh rumah kalau begitu. Ya, luar biasa ya, kita berada di perumahan Bukit Bahagia Maros ya, Bukit Bahagia Maros insyaallah ya. Nah, saya kira semua yang hadir di sini itu orangnya bahagia-bahagia semua. Betul atau tidak Ibu? Apakah di sini ada yang merasa tidak bahagia? Bahagia semua Ki? Oke, saya mau angkat tangan kanannya semuanya yang merasa bahagia, angkat tangannya, bilang siapa yang merasa bahagia? Saya. Katakan saya. Yang merasa bersyukur hari ini katakan saya, angkat tangan kirinya. Yang merasa kedua-duanya katakan saya. Wah, luar biasa Ibu ya. Jadi kita semua ini bahagia, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan yang semakin baik. Amin ya Rabbal alamin. Ya, bicara tentang bahagia ya, saya juga pada hari ini berbahagia karena banyak konten saya bisa buat. Ya. Tadi ada pencaknya, ada macam-macam lah di situ ya. Ada sambutan-sambutan ya. Mudah-mudahan ini juga ceramah saya akan tampilkan di YouTube saya, channel saya. Silakan ibu-ibu sekalian ya, tabe Bunda Tuming. Nanti silakan dibuka YouTube, channel YouTube Denny Hakim Channel ya. Denny Hakim Channel. Silakan buka sekarang Ibu.
Dan Hakim channel di situ kontennya konten dakwah. Ya, di situ ada dakwah saya yang berdakwah, ada teman-teman saya mau balik kota Makassar ya, ada mengaji dan insyaallah nanti akan saya tampilkan tadi ini mudah-mudahan ya. Ya, silakan di komen, like, share and subscribe ya. Ya, subscribe ya, silakan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, ini bulan Sya'ban, bulan di mana kita mulai memanen pahala. Menuai pahala, ya. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala tentu menjadikan Ramadan itu sebagai bulan yang mulia. Nah, kita mengawali bulan Sya'ban ini dengan mengumpulkan masyarakat. Ini adalah sebuah kebaikan. Temanya adalah spirit ukhuwah ya, menyambut Ramadan ya. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Dalam Islam, ukhuwah itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ada dalilnya, ada ayatnya. Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Kita berkumpul di sini karena kita bersaudara. Saya kira tadi kita semua warga sekitar sini juga berkumpul di sini karena yang menjadi owner ini adalah seorang ustadz. Ya. Saya kira insyaallah Ustaz Sukri akan dipermudah ini jalannya. Ya, akan dipermudah. Apalagi tadi mau dibangun pesantren ya, luar biasa ini konsepnya ini ya. Kalau saya lihat ya, ini bagian daripada kebaikan yang beliau mulai, yang mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan yang akan dicontoh oleh developer yang lain. Apalagi memang ini Maros Pak, wilayah sini menjadi apa istilahnya ya destinasi pemukiman, perumahan itu larinya ke sini. Saya tadi dari Makassar ke sini luar biasa. Saya perumahan di sini. Ya luar biasa. Nah, ini kan menjadi sebuah kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu wala yanqis min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mempelopori sebuah kebaikan dalam agama ini, maka dia akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya itu. Jadi kalau kita membuat sebuah perumahan yang di sini dikonsep secara Islami, bahkan tadi ada disebutkan setiap villa ada kolam renangnya dengan tujuan apa? Supaya tidak terlihat itu auratnya bapak ibu-ibu ya, anak-anak gadis kita, karena memang harus dijaga. Ini sebuah kebaikan, sebuah pelopor kebaikan. Nah, kalau ini diikuti oleh developer yang lain, luar biasa. Ustadz Sukri dapat pahalanya, orang yang mengikutinya pun dapat pahala. Kalau misalnya pemerintah Kota Maros juga buat konsep yang seperti ini, insya Allah berpahala juga. Dan ini pahalanya terus dan terus tidak pernah berhenti. Ini orang bilang namanya ya pahala investasi, ya pahala jariyah. Sebaliknya, kalau kita melakukan atau mempelopori sebuah keburukan, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu. Kita mempelopori keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa dan dosa dari orang yang mengikuti keburukan yang kita pelopori tersebut. Wala yanqis min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Maka bersyukurlah kita, dan alhamdulillah ya, bersyukurlah kita karena Ustaz Sukri tadi menjadi pelopor di Desa Benteng Gajah ini untuk membuat pemukiman bernuansa syariat Islam, berkonsepnya Islami, dan luar biasanya disambut oleh pemerintah. Nah, ini luar biasanya. Jadi kalau ustaz itu sama pemerintah sudah sepakat itu, Pak, insya Allah itu aman itu. Aman itu. Ulama dan umarok sudah menyatu, insya Allah aman itu. Ya. Yang penting sama-sama dalam ketaatan,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini tadi, bahagia itu bukan dilihat dari harta kita. Bahagia bukan dilihat dari besarnya perumahan ini. Bahagia bukan dilihat dari kedudukan kita. Bahagia bukan dilihat dari terkenalnya kita. Tidak, tapi bahagia itu ketika kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh owner ini dalam rangka bagaimana bisa dekat kepada Allah, inilah sumber kebahagiaan. Yaitu. Jadi mudah-mudahan ya kita semua yang berada di sini betul-betul bisa menjadi bagian dari yang terlibat dari konsep perumahan yang seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya katakan tadi bahwa bahagia itu adalah ketika kita taat kepada Allah. Ya. Saya katakan tadi bahwa bahagia bukan dilihat dari besarnya harta seseorang. Karena buktinya banyak orang yang punya harta tapi tidak bahagia, kan? Matinya bunuh diri apa segala macam, kan? Ada orang yang punya kedudukan tapi tidak bahagia, kan begitu? Ada orang yang terkenal, ya siapa tadi namanya? Ya ini artis luar negeri lah ya. Namanya Rob Williams, ya dia itu seorang artis komedi, ya terkenal di mana-mana, banyak filmnya, ya. Tetapi matinya mati bunuh diri, Pak. Ya, artinya dia tidak bahagia. Nah, sebagai seorang mukmin, tentu bahagia yang paling utama adalah kita dekat kepada Allah. Apa ukuran kebahagiaan? Hati kita tenang, Pak. Tumakninah. Allah menyatakan bahwa kembalilah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, ya masuklah ke dalam hamba-hambanya, dan wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surganya. Jadi bahagia itu adalah ketika hati kita tenang, ya. Beda Pak itu bahagia dengan senang, ya beda, ya. Kalau kita punya harta banyak mungkin kita senang, tapi kesenangan itu bersifat sementara. Gitu. Bedanya itu bahagia dengan kesenangan. Kita terkenal, ya, mungkin kita senang, tapi dia akan bersifat sementara. Ya. Nah, bahagia dia terus menerus, tidak berhenti itu bahagia. Tidak berhenti. Makanya Allah menyatakan, wahai jiwa yang tenang, mutmainnah. Ya, dia merasa tenang, apapun yang terjadi dia tetap tenang dalam menghadapnya. Kenapa? Karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran kebahagiaan adalah yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, tunduk kepada Allah. Dan yang ketiga, terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menurut para ulama kita dimaknai dengan ibadah. Ya. Karena ibadah itu adalah tujuan daripada penciptaan kita sebagai manusia, dan inilah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Ibu, tabe, apa tujuan kita diciptakan, Ibu? Ya? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Untuk ya? Oi. Kalau saya tanya Ibu, apa tujuan kita hidup? Mau kaya kah? Mau terkenal kah? Mau berhasil kah? Mau jadi orang sukses kah? Atau apa? Tergantung pemahaman orang. Kalau pemahaman orang itu dalam hidupnya mengejar harta, maka harta yang dikejar, maka itulah ukuran tujuan hidupnya. Nah, tetapi bukan itu satu-satunya yang menjadi ukuran. Kita sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan kita, maka kita harus tahu apa sebenarnya tujuan Sang Pencipta menciptakan kita. Dan itu sudah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembahku, kata Allah. Ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sebenarnya tujuan penciptaan Allah kepada manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang tidak menyembah Allah, itu sebenarnya sudah melanggar kodratnya, melanggar fitrahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ini senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketundukan kepada Allah, dalam keterikatan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, ya, sebagaimana tema kita pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin saya tidak berlama-lama, ya, karena semakin lama saya bicara semakin keroncongan perut kita, ya. Nah, tahunya. Nah, baik, intinya adalah mari kita dukung Han Property ini, ya, untuk menciptakan kawasan Islami yang insya Allah akan menjadi berkah. Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan turunkan berkah dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Mudah-mudahan Benteng Gajah ini semakin berkah dengan adanya Han Property Syariah yang mengembangkan perumahan dengan konsep Islami. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita semua dalam selalu kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, maka jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, maka jadikanlah kami sebagai hamba yang senantiasa taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala bentuk kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, maka tetapkanlah hati kami untuk senantiasa tunduk kepadamu, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami berada dalam agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ampunkanlah dosa keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah segala aktivitas kami, berkahilah tempat ini, ya Allah, berkahilah Bukit Bahagia Maros, berkahilah Benteng Gajah, ya Allah, berkahilah warga Maros secara keseluruhan, ya Allah, berkahilah negeri kami yang ada di Indonesia secara umum, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari segala macam bala dan musibah yang akan menimpa kami, ya Allah, karena kepada Engkau lah kami memohon, kepada Engkau lah kami meminta pertolongan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami memohon. Maka kabulkanlah segala permohonan kami, karena hanya Engkaulah satu-satunya zat yang akan mengabulkan permohonan hamba-hambamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.